Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan yang baik. Saudara, berbicara tentang keluarga, kita tahu bahwasanya rumah tangga menjadi pilar yang penting dalam kehidupan umat manusia. Membangun rumah tangga ataupun melakukan pernikahan dalam Islam tidak hanya diartikan sebagai bersatunya dua insan ataupun dua jiwa. Lebih dari itu, pernikahan adalah sebuah perjanjian suci untuk membangun rumah tangga yang kokoh dan juga penuh kasih sayang. Sakinah, mawaddah, dan rohmah menjadi impian dari setiap pasangan. Namun tentu kita tahu bersama bahwa hal itu tidak mudah untuk dicapai begitu saja, melainkan butuh usaha, doa, dan juga pemahaman nilai-nilai Islam dalam bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam kesempatan Mutiara Iman kali ini kita akan bahas bagaimana membangun rumah tangga yang baik sesuai dengan panduan dalam agama Islam. Kita akan bahas lengkapnya dalam Mutiara Iman hanya di Kompas TV. Baik, saat ini sudah hadir di studio Kompas TV Jember, beliau adalah Ustazah Faridatul Ghufroniah, SAG MPD. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Sinten namanya? Mbak Pia. Mbak Pia. Oke, sehat nggih? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Mutiara Iman, bergabung bersama kami di sini. Dan Ustazah, dalam kesempatan kali ini tema kita cukup menarik, bagaimana kita membangun sebuah keluarga ataupun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah begitu ya. Kita tahu bahwasanya ketika dua sejoli ataupun dua pasangan ini sedang menggebu-gebu dalam hal cinta, tentu cita-citanya adalah menuju jenjang pernikahan. Betul. Namun hal itu tentu tidak mudah. Bagaimana kita melihat banyak sekali orang-orang di sekitar kita mungkin, ataupun tokoh dan idola yang banyak yang kurang berhasil dalam membangun sebuah rumah tangga begitu. Apalagi yang lagi tren Ustazah saat ini di tengah generasi muda, bagaimana tren married is scary atau pernikahan itu begitu menyeramkan bagi mereka, melihat contoh-contoh di sekeliling mereka begitu. Bagaimana sebenarnya Islam dalam memandu umat manusia dalam membangun rumah tangga yang harmonis tentunya. Kita akan berikan Ustazah kesempatan untuk memberikan pengantar kepada kita semua. Disilakan. Baik, terima kasih Mbak Pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, satu alasan kenapa kami mengangkat tema ini Mbak Pia, yang katanya Mbak Pia menarik tadi nggih. Kita tahu tidak ada habisnya permasalahan dalam rumah tangga, itu perlu kita up terus, perlu kita kupas tuntas ya. Mengingat keluarga adalah bagian terpenting dalam negara ini. Apabila keluarga itu sudah baik, sakinah, maslahah, mawaddah, warohmah, bisa dipastikan negara itu adalah negara yang baik, kokoh, tangguh, bahkan juga negara yang damai dan seterusnya. Karena keluarga ini merupakan komponen terpenting dalam negara itu, sehingga apabila keluarga semua di negara ini betul-betul menjalani ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam dalam menjalani kehidupan rumah tangga, bisa dipastikan nanti negara ini betul-betul negara yang baik. Seperti itu Mbak Pia. Baik, keluarga sakinah, maslahah, mawaddah, warohmah. Itu menggambarkan tujuan universal daripada kehidupan rumah tangga, yang mana itu merupakan bukan hanya sekedar impian atau idaman dari pasangan suami istri itu, tapi merupakan juga aspirasi kita semua, bagaimana kita senantiasa terus mengajak, membimbing orang-orang di sekitar kita yang akan menjalani kehidupan rumah tangga, agar supaya betul-betul mereka paham apa itu rumah tangga sakinah, maslahah, mawaddah, warohmah itu tadi. Ciri-ciri daripada keluarga sakinah, mawaddah, warohmah ini yang jelas, karena pernikahan ini adalah ibadah ya Mbak Pia, ya, ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya yang usolli fardhu atau nawaitu saja ya. Jadi pernikahan ini merupakan ibadah, bahkan ada yang mengatakan ibadah terpanjang begitu. Seumur hidup ya. Betul. Sehingga
cita-cita ini pasti didambakan oleh semua pasangan, gitu kan ya. Karena ini menjadi cita-cita semua pasangan dalam rumah tangga itu, maka keduanya, baik calon suami atau calon istri ataupun yang sudah melangkah ke pernikahan, maka juga harus sama-sama punya tugas untuk menuju kepada tujuan utama tadi, yakni sakinah, maslahah, mawaddah, warahmah, dengan cara mereka masing-masing. Intinya tujuan utamanya adalah sakinah, mawaddah, warahmah itu tadi. Kalau kita mengingat kepada tujuan Allah menciptakan manusia, baik laki-laki ataupun perempuan ke muka bumi ini, tidak ada lain tujuannya hanyalah untuk ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Tidak aku ciptakan manusia dan jin di muka bumi ini hanyalah untuk mengabdi beribadah kepadaku. Nah, tadi kami sudah menyampaikan bahwa pernikahan ini adalah ibadah, ibadah. Maka pembuktian ibadah dalam rumah tangga ini dengan cara itu tadi, dengan cara mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah, karena hal ini sudah betul-betul disampaikan oleh Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 21 itu tadi. Karena itu merupakan tujuan, maka kedua belah pihak ini harus betul-betul berusaha semaksimal mungkin lahir dan batin untuk menuju kepada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Betul katanya Mbak Pia tadi, ini bukan hal mudah, bukan hal mudah. Kalau kita sampaikan, kita bicarakan, kita wacanakan mungkin mudah ya kita sampaikan. Tapi dalam prakteknya itu sangat sulit, kan? Makanya sehingga butuh yang namanya kesiapan lahir batin, Mbak Pia, kesiapan lahir batin. Kenapa Kementerian Agama di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu usia waktu itu 16 tahun ya perempuan boleh menikah. Dan setelah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu baru dinaikkan usia pernikahan perempuan itu menjadi 19 tahun. Karena kenapa usia 16 tahun ternyata dianggap kurang cakap ya, kurang begitu siap menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Dan juga kesehatan reproduksinya pun juga belum siap. Sehingga demi kebaikan warga negara, pemerintah ini menaikkan usia pernikahan menjadi 19 tahun yang dianggap usia itu sudah siap menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, karena mereka bukan hanya hidup di rumah tangga saja, nanti bersosial dengan masyarakat luas gitu kan. Kemudian juga kesehatan reproduksinya sudah dianggap matang, bisa dan dianggap matang begitu. Sehingga kami di KUA, melalui Kementerian Agama Pusat, karena KUA ini merupakan Kementerian Agama di tingkat kecamatan, setiap calon pengantin yang akan menikah, yang mendaftarkan pernikahannya ke KUA itu harus melalui bimbingan perkawinan dulu. Dan ternyata ini banyak hasilnya. Hanya berlangsung 3 bulan itu sudah bisa menekan angka perceraian. Seperti itu. Kemudian juga temuan-temuan di lapangan, kesan atau testimoni lah dari para calon pengantin itu, setelah kami melaksanakan bimbingan perkawinan, kami tanyakan apa sih hasilnya bimbingan perkawinan ini. Ternyata mereka betul-betul welcome dan betul-betul merasakan manfaat yang luar biasa terhadap bimbingan perkawinan tersebut. Sehingga mereka paham yang awalnya tidak banyak gambaran tentang pernikahan, mungkin yang ada di benak mereka yang penting aku wis sah gitu kan ya, secara hukum Tuhan dan sah secara hukum negara ya selesai itu. Apa itu permasalahan dan segala pernak-pernik dalam pernikahan, mereka kurang paham. Terbukti temuan kami di lapangan itu salah satunya tujuan pernikahan tadi kan sakinah, maslahah, mawaddah, warahmah itu kan ya. Panjenengan sering mendengar ini. Pasti saya tanyakan begitu, sering sekali. Apa singkatannya apa? Ada yang bilang samawa, ada bilang samara dan seterusnya. Lah menurut panjenengan, di benak panjenengan apa ketika mendengar itu? Ucapan pernikahan begitu. Hanya ucapan selamat begitu kadang ya. Ucapan selamat pernikahan saja, padahal itu adalah salah satu tujuan daripada pernikahan. Nah, sehingga kalau seperti itu ya kasihan kan ya, mereka akan melanjutkan pernikahan yang dimana itu dengan segala permasalahan, kemudian mereka kurang paham kan, kasihan gitu kan ya. Sehingga di akhir kami memberikan bimbingan perkawinan itu, mereka banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan apa yang tidak mereka ketahui, bagaimana nanti menjalani kehidupan rumah tangga begitu. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, pernikahan
yang awalnya sebelum menikah ya maksudnya, yang awalnya ini adalah haram ya ketika antara laki-laki dan perempuan itu bertemu bertatap muka, apalagi lebih itu kan ya. Ketika adanya ikatan suci yang katanya Mbak Pia tadi dalam Al-Quran itu disebut dengan mitsaqun ghaliza itu ya, ikatan suci, ikatan yang kokoh, yang awalnya halal yang awalnya haram menjadi halal. Dan itu ketika calon suami dan istri itu sudah melafadzkan atau berjanji kepada Allah untuk menjalani kehidupan rumah tangga, maka itu bukan hanya sekedar perjanjian kepada manusia saja, tapi kedua belah pihak itu sudah berjanji kepada Allah untuk beribadah menjalani kehidupan rumah tangga menuju itu tadi keluarga sakinah, maslahah, mawaddah, warahmah itu tadi. Cuman kadang ada itu sudah halal kan ya, ketika sudah ada mitsaqun ghaliza, ikatan suci sudah halal gitu, yang awalnya semuanya haram sekarang sudah free gitu kan ya. Sehingga belum tentu pun juga kadang yang halal itu bisa mendatangkan masalah Mbak Pia. Sehingga katanya Mbak Pia tadi, kehidupan rumah tangga banyak permasalahan itu kan ya. Kadang walaupun halal belum tentu praktek dalam rumah tangga itu masalah, bahkan ma'ruf. Gitu ya. Karena apa? Mungkin salah satunya pasangan suami istri itu tadi atau calon itu tadi belum paham bagaimana nanti kehidupan rumah tangga yang menurut Al-Quran, menurut sunnah Rasul kan begitu. Sehingga mereka itu yang penting katanya tadi cuma penting halal itu saja ya. Nggak paham apa itu pernikahan yang sebenarnya, sehingga katanya Mbak Pia tadi pernikahan itu betul-betul mencekam gitu kan ya, mencekam. Nah, apa Mbak bahasanya Mbak tadi Mbak? Scary, married is scary. Nah, gitu. Lagi bahasa Inggris angel ini. Jadi itu, saya berterima kasih sekali kepada Kementerian Agama dengan memfasilitasi adanya bimbingan perkawinan ini. Kami boleh bercerita sedikit ya Mbak ya. Dulu kami ketika di pesantren memang betul-betul mendapatkan materi khusus itu Mbak. Sehingga para santri yang akan menikah itu didata oleh pengasuh, kemudian diberikan pembelajaran tentang ilmu bagaimana pernikahan itu dan segala macamnya selama 2 bulan. Alhamdulillah kami di Kementerian Agama di KUA Jenggawah itu mendapatkan tugas itu. Jadi kami sangat bersyukur sekali kepada guru kami telah memberikan berbagai macam keilmuan tentang bagaimana tentang pernikahan, sehingga kami sekarang menjalani tugas ini sudah betul-betul mendapatkan bimbingan dari beliau seperti itu Mbak Pia. Jadi begitu banyak sekali bekal yang didapatkan ya. Ya mungkin kalau dibilang banyak, nggak banyak sih Mbak Pia, karena ilmu itu nggak ada habisnya ya Mbak Pia ya. Dan ini yang menjadi upaya dari Kementerian Agama untuk bisa memberikan bekal kepada generasi muda utamanya ya Ustazah, untuk bisa bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Tidak hanya syarat-syarat administrasi yang dipenuhi, tidak hanya lahiriah yang siap, tapi juga mental yang paling utama begitu. Dan terkait dengan halal tapi belum tentu maslahah yang disebutkan oleh Ustazah Farida tadi begitu menarik, karena kita tahu bahwasanya ketika sudah menikah semuanya halal. Pasangan kita tidak ada rahasia lagi, tidak ada yang perlu ditutupi lagi begitu. Tapi halal itu tidak melulu maslahah ataupun mendatangkan manfaat tadi ya. Dan kita akan ulik lebih jauh bagaimana terkait dengan diskusi ini, tapi di segmen berikutnya saja kita akan rehat sejenak. Dan saudara tetaplah bersama kami dalam Mutiara Iman.